Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faujan Alpalah dengan NIM 220140072, Prodi Ilmu Komputer dan kelas A2. Di sini saya akan melakukan presentasi yang membahas tentang pendahuluan text mining dan NLP. Baik, langsung saja. Text mining dan natural language processing atau NLP adalah dua bidang kekinian yang memungkinkan komputer untuk menafsirkan dan mengekstrak informasi berharga dari teks dalam jumlah besar. Dengan ledakan data teks dari media sosial, berita, email, dan dokumen bisnis, kemampuan ini membuka banyak peluang analitik dan otomatisasi yang inovatif. Pemahaman dasar dan penerapan text mining serta NLP kini menjadi kompetensi penting di berbagai bidang seperti pemasaran, penelitian, pelayanan pelanggan, dan keamanan informasi, membawa dunia lebih dekat ke era kecerdasan buatan yang cerdas dan responsif. Apa itu text mining? Definisi dan konsep dasar. Definisi. Text mining adalah teknik komputer untuk menemukan pola dan informasi penting dari data teks yang tidak terstruktur seperti artikel, email, dan postingan media sosial. Tujuannya adalah mengubah teks data yang bisa dianalisis secara statistik dan matematis agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Konsep dasar melibatkan ekstraksi informasi, pemodelan kata, dan analisis semantik yang mengidentifikasi tren, hubungan, dan insight tersembunyi. Dasar-dasar text mining. Yang pertama, sumber data teks. Ada web, media sosial, dokumen, email, dan lainnya. Yang kedua, representasi teks. Ada bag of words, TF, IDF, word embeddings. Yang ketiga ada metrik evaluasi, ada presisi, recall, F1 score. Yang terakhir ada pre-processing yang meliputi pembersihan, tokenisasi, stemming, dan lematisasi. Tahapan-tahapan dalam proses text mining. Yang pertama, koleksi data. Pengumpulan teks dari sumber seperti dokumen, email, dan media sosial. Yang kedua, pra-pemrosesan. Pembersihan teks, penghapusan kata umum, normalisasi data, dan tokenisasi. Yang ketiga ada ekstraksi fitur, mengubah teks menjadi representasi data numerik seperti bag of words atau words embeddings. Yang keempat ada analisis dan interpretasi. Menganalisis data yang telah diproses untuk menemukan pola, tren, dan insight. Contoh aplikasi text mining di berbagai industri. Yang pertama, industri kesehatan, itu analisis catatan medis untuk menemukan tren penyakit dan hasil perawatan. Yang kedua ada di industri keuangan, deteksi penipuan dan analisis berita finansial untuk prediksi pasar. Yang ketiga ada pemasaran, analisis sentimen konsumen dari ulasan produk dan media sosial untuk pengambilan keputusan. Yang keempat ada layanan pelanggan, otomatisasi respon chat dan pengelolaan keluhan pelanggan secara real time. Selanjutnya, apa itu NLP? Natural Language Processing. Definisi dan konsep dasar. Yang pertama, definisi NLP. Natural Language Processing adalah cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia secara alami. Fungsi utama mengolah, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia dalam bentuk teks atau suara agar komputer bisa merespon dengan tepat. Komponen NLP meliputi pengenalan suara, analisis sintaksis, pemahaman semantik, dan pembangkitan bahasa alami atau Natural Language Generation. Dasar-dasar Natural Language Processing atau NLP yaitu pertama, NLU versus NLG, pemahaman bahasa alami dan generasi bahasa alami. Yang kedua ada sintaksis, struktur kalimat dan aturan tata bahasa. Yang ketiga ada semantik,
makna kata dan kalimat dalam konteks. Yang keempat ada pragmatik, konteks dan maksud dibalik komunikasi. Teknik-teknik NLP utama. Yang pertama ada post tagging, menandai jenis kata dalam kalimat. Yang kedua ada name entity recognition, mengenali entitas penting seperti nama dan tempat. Yang ketiga ada parsing, menganalisis struktur sintaksis kalimat. Yang keempat ada machine translation, menerjemahkan teks antar bahasa. Perbedaan dan hubungan antara text mining dan NLP. Perbedaan, text mining berfokus pada ekstraksi informasi dari teks besar. NLP fokus pada pemahaman dan pengolahan bahasa alami. Text mining lebih pada analisa data, NLP lebih ke interaksi bahasa. Hubungannya, NLP adalah alat penting dalam proses text mining. Keduanya saling melengkapi dalam menganalisis teks tidak terstruktur. Bersama-sama memungkinkan pemrosesan dan analisis teks yang lebih canggih. Tantangan dalam text mining dan NLP. Yang pertama ada ambiguitas bahasa, makna ganda, dan konteks yang sulit dipahami oleh mesin. Yang kedua ada data tidak terstruktur, teks yang kacau, tidak standar, dan beragam format menyulitkan pemrosesan. Yang ketiga ada skalabilitas, memproses volume teks besar secara efisien dan cepat menjadi tantangan teknis. Yang terakhir ada bahasa dan dialek beragam, keterbatasan teknologi untuk bahasa lokal dan variasi dialek yang luas. Tren terkini dalam text mining dan NLP. Yang pertama ada deep learning, model jaringan saraf untuk pemahaman bahasa. Yang kedua ada transformer models, BERT atau BERT, GPT, dengan kekuatan dan fleksibilitas tinggi. Yang ketiga ada model bahasa Indonesia, pengembangan khusus untuk bahasa lokal. Yang keempat ada interpretasi model, menjelaskan hasil dan keputusan model secara transparan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama ada pahami konsep dasar, pelajari dasar text mining dan NLP sebagai fondasi teknologi analisis teks. Yang kedua ada eksplorasi tools, coba berbagai software dan library untuk memahami aplikasi praktisnya. Yang ketiga terapkan dalam proyek. Gunakan text mining dan NLP untuk menyelesaikan masalah nyata dan ambil keputusan berbasis data. Yang terakhir ada ikuti perkembangan. NLP dan text mining terus berkembang. Tingkatkan pengetahuan agar tetap relevan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.